Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri Ananda Vidya Maharani, yang kedua ada Aprila Silva Kotima, dan yang ketiga ada Bunga Mutiara Belinda akan mempresentasikan materi mengenai hakikat penciptaan manusia menurut Al-Quran dan Hadis dan juga menurut para pakar. Sebelum kita membahas apa saja hakikat penciptaan manusia menurut Al-Quran dan Hadis dan juga menurut para pakar, marilah kita ketahui terlebih dahulu apa itu hakikat. Nah, hakikat itu sendiri adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu, seperti kondisi, pemikiran, dan juga benda. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi hakikat penciptaan manusia menurut Al-Quran dan Hadis. Di sini saya akan membahas beberapa poin saja dan nantinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama itu adalah proses penciptaan manusia untuk menyembah Allah dan untuk mengetahui kekuasaan Allah. Manusia harusnya sadar bahwa Allah lah yang menghidupkan dan mematikan makhluk. Manusia pada hakikatnya itu adalah untuk mempersiapkan dirinya menuju akhirat. Yang kedua adalah proses penciptaan manusia dari tanah dan kemudian ditiupkannya ruh. Ini terdapat di dalam Quran surat As-Sajdah ayat 7 dan juga hadis riwayat Muslim, yang dimana di sana disebutkan bahwa seorang manusia itu diciptakan dari sesuatu yang berada di bawah, yaitu tanah, maka tidak sepatutnya manusia itu bersombong ria atau bahkan merasa lebih tinggi derajatnya dari manusia lainnya. Manusia yang sadar bahwa dirinya penuh dosa dan tempatnya salah, itu adalah manusia yang dapat memanusiakan manusia lainnya. Yang ketiga adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kelebihan yang dimiliki oleh manusia, yaitu fisik, akal, dan juga pikiran. Manusia berbeda dengan makhluk Allah lainnya, dan bahkan Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, yaitu manusia pertama yang diciptakan Allah SWT. Dan sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Tin ayat keempat yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. 4. Manusia sebagai khalifah di bumi. Sebagaimana peran dan fungsinya manusia sebagai khalifah di bumi, maka manusia diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan dan menjaga bumi serta seluruh isinya, karena manusia kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat atas apa yang diperbuatnya di muka bumi ini. Yang kelima yaitu manusia diciptakan untuk memakmurkan bumi dan mengembangkannya untuk kemaslahatan hidupnya. Allah menciptakan bumi dan seluruh isinya adalah untuk diambil manfaatnya oleh makhluk-makhluk Allah lainnya, terutama manusia. Dan Allah menciptakan bumi adalah untuk dijaga dan dirawat oleh manusia, karena manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. 2.2 yaitu hakikat penciptaan manusia menurut pakar. Yang pertama adalah menurut Ibnu Katsir. Yang pertama yaitu adalah tentang penciptaan manusia dengan ketetapan yang sempurna dibalut dengan fitrah, yaitu Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Fitrah ini sudah tertanam dalam jiwa manusia, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Asy-Syams ayat 7, yang artinya dan jiwa penyempurnaan ciptaannya. Yang kedua yaitu adalah manusia pada dasarnya memiliki batasan sikap yang baik sampai batasan tertentu. Yang dimaksud dengan melampaui batasan adalah ketika jin dan setan datang mengganggu manusia. Yang ketiga yaitu manusia cenderung mendekat kepada sikap yang berputus asa dan sia-sia, yaitu salah satu sifat dan tabiat manusia adalah mendekati sifat yang berputus asa dan sia-sia, apalagi ketika mereka diuji dengan masalah atau dengan musibah yang dianggapnya besar. Baiklah, saya Bunga Mutiara Belinda akan membacakan menurut Noto Nagoro. Manusia adalah makhluk monopolaris, satu kesatuan tidak dapat dipisahkan antara jiwa dan raga. Selanjutnya, menurut Jalaluddin Abdullah 2013 dalam buku Filsafat Pendidikan. Yang pertama, aliran serba zat. Yang sungguh ada itu hanyalah zat atau materi. Yang kedua, ada aliran serba roh. Segala hakikat sesuatu yang ada di dunia ini adalah roh, sementara zat adalah manifestasi dari roh. Yang ketiga, ada aliran dualis. Manusia terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani.
Yang keempat ada aliran eksistensialisme, yaitu hakikat manusia adalah apa yang menguasai manusia secara menyeluruh. Itulah tadi materi mengenai hakikat penciptaan manusia menurut Al-Quran dan hadis dan juga menurut pakar. Semoga teman-teman paham apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1 dan semoga ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.